bicara tapi di depan umat yang banyak, di depan audiens yang banyak, di hadapan banyak orang, supaya omongan kita diperhatikan, supaya pembicaraan kita bisa membuat mereka fokus mendengarkan. Maka 4 unsur CDES ini sangat penting untuk dari awal dipersiapkan. Apa itu CDES? Halo teman-teman semua di manapun Anda berada. Saya lagi berada di Paris di saat musim gugur, dan bukan sekedar jalan-jalan, tapi sekarang sekaligus sedang meluncing buku ini, 7 Step Public Speaking, yang moga-moga setelah pulang dari Paris nanti buku ini sudah selesai cetak dan siap diedarkan dan siap Anda miliki, terutama bagi teman-teman yang tertarik kepada dunia public speaking, dunia bertemu dengan orang banyak, dunia berbicara dengan banyak orang. Nah, apa sih isi buku ini? Sebetulnya public speaking itu saya bocorkan aja. Yang paling penting adalah ada 4 hal, saya singkat namanya CDES, CDES. Jadi kalau kita mau bicara tapi di depan umat yang banyak, di depan audiens yang banyak, di hadapan banyak orang, supaya omongan kita diperhatikan, supaya pembicaraan kita bisa membuat mereka fokus mendengarkan, maka 4 unsur CDES ini sangat penting untuk dari awal dipersiapkan. Apa itu CDES? CDES itu yang pertama adalah mempersiapkan kontennya. Jadi konten ini dipersiapkan. Jadi di buku ini saya jelaskan ada yang namanya hukum 3 atau 3 poin yang selalu harus disiapkan, yang akan kita sampaikan sebagai konten inti kepada orang yang akan mendengarkan pembicaraan kita. Jadi konten atau isi pesan itu setidaknya mengandung bisa 3 faktor, bisa menjadi 3 alasan, bisa 3 poin, bisa 3 variasi, 3 jenis, 3 macam, atau apapun kalau bisa kemas menjadi 3. Jadi misalnya karena kita diminta untuk misalnya memberikan kultum pada saat Ramadan, kita punya 3 manfaat berpuasa. Nah, itu sangat penting dan pasti itu akan menyedot perhatian publik mendengar. Apa aja ya? Mungkin pertama dari sisi kesehatan, mungkin dari sisi kedisiplinan, mungkin psikologi, kemudian dari sisi kejujuran, belajar kejujuran, di luar faktor pahala, kewajiban dan segala macam. Kita punya 3 poin kenapa kok puasa itu penting bagi hidup kita. Selalu cari 3 alasan, selalu 3 cari poin supaya audiens itu tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tidak ramai sendiri, tidak ngobrol sendiri, bahkan mainan handphone ketika kita bicara. Yang pertama. Yang kedua, delivery atau teknik penyampaiannya. Jadi pesan yang penting itu menjadi sia-sia ketika kita juga gagal di delivery atau teknik penyampaiannya. Ini penting, tapi karena cara penyampaiannya serampangan, cara penyampaiannya tidak pakai teknik-teknik yang khusus yang bisa membuat publik itu bersedia mendengarkan, akhirnya isi ini sia-sia juga kita sampaikan. Nah, delivery menyangkut apa? Delivery itu menyangkut intonasi yang saat kita bicara. Ada naik turun, ada nada tinggi, ada nada terendah, itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua, gestur, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan raut wajah, itu juga penting kalau kita berbicara di hadapan orang banyak.
Itu namanya delivery. Jadi menggabungkan antara apa? Tekanan suara, intonasi, nada, variasi kata, gerakan tangan, gerakan kaki, gestur, gerak tubuh, gerak tangan. Nah, ini juga penting. Nanti di buku ini yang cover kuning akan terbit duluan. Akan kita saya jelaskan lebih detailnya. Faktor yang ketiga, CDE. Nah, itu apa? Entertain. Entertain itu kalau kita sedang berbicara di hadapan orang banyak, penting kita punya stok joke, hiburan, atau sesuatu yang lucu, atau sesuatu yang sifatnya ice breaking untuk memecah kebukuan. Jadi kalau misalnya kita punya 3 poin, begitu selesai mengucapkan poin pertama, kalau bisa diselingi, diselai dengan sesuatu yang ringan. Apakah dengan guyon, bisa dengan pantun, bisa dengan kata-kata sepakat, setuju, dan seterusnya. Jadi dengan yel-yel yang itu memecah antara nanti pesan pertama, pesan kedua, dan pesan ketiga. Itu namanya entertain. Jadi setelah orang tegang mendengarkan pesan yang kita sampaikan, nanti ada jeda turunnya beberapa detik, baru dimasukkan lagi pesan yang kedua. Nah, CDE. Nah, yang ketiga apa? Yang terakhir, yang keempat, CDS. S-nya itu kalau kita bicaranya memakai alat bantu yang namanya layar proyektor. Tentu kalau kita punya banyak data, punya banyak statistik, punya banyak angka, akan sangat powerful kita menyampaikan pesan yang kita sampaikan ke publik itu dengan menambahkan visualnya, dengan slide-nya, bikin slide yang bagus. Nah, slide nanti ada aturannya sendiri, seperti apa slide yang bagus itu, berapa maksimal katanya, berapa maksimal gambarnya, berapa maksimal variasi fontnya, dan seterusnya. Kita akan belajar di sesi yang lain. Nah, menggabungkan 4 ini, konten, delivery, kemudian entertain, plus panduan slide, itu akan membuat semua audien kita lebih gampang untuk ditarik fokus ke kita sebagai pembicara yang sedang menyampaikan pesan. Nah, kalau 4 ini disiapkan secara matang dari awal, nggak ada ceritanya itu orang kita bicara, yang lainnya main handphone, kita bicara, yang lainnya ngobrol sendiri, orang bicara, yang lainnya sibuk sendiri, tidak ada. Nah, lebih lengkapnya tentu di buku ini, silakan dibaca, karena nggak mungkin saya ungkapkan di sini terlampau panjang, durasinya maksimal hanya 10 menit kalau di Travel Info, maka yang poin-poin inti saja yang kita sampaikan. Ada juga nanti kita bikin yang eksklusif, yang covernya biru, yang cocok untuk souvenir bagi teman-teman yang lain. Karena kalau memberi hadiah sekarang nggak harus buah, nggak harus tantangan tangan atau makanan, bisa juga hadiah itu dengan buku yang kira-kira nanti bermanfaat untuk kolega kita. Itu dulu ya video kita kali ini tentang buku 7 Steps Public Speaking, dan apa poin-poin penting dalam public speaking yang teman-teman harus kuasai. Itu dulu, jangan lupa bahagia dengan hobi mudun dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita akan ketemu tempat-tempat baru, kita akan ketemu orang-orang baru, kita akan ketemu suasana baru, dan dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu baru, inspirasi baru, wawasan baru, serta hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Terima kasih untuk semuanya, sukses juga untuk semuanya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.